Ada yang lain? Awas. Liam! Hei, ada apa dengan whisky premium hari ini? Bukannya biasanya kau pilih vodka murah? Aku sengaja membelinya untuk Liam. Saat dia tiba, aku ingin dia benar-benar menikmatinya. Ayo, kita bersulang dulu. Hentikan. Semuanya berhenti. Biarkan aku bilang, teman-teman, kita bertiga masih bisa duduk di sini dan makan BBQ hari ini semua, berkat Liam yang mendorong. Kita dulu. Ya, syukurlah Liam selamat. Kalau tidak, bahkan nyawa kita tidak akan cukup untuk membayar utang itu. Tapi itulah yang merusak kesehatan Liam. Dia tidak bisa melakukan kerja berat lagi. Siapa itu? Pak, bisakah Anda memberi saya $2.000? Haha. Penipuan baru macam apa ini? Sekarang penipu langsung minta uang? Anak-anak zaman sekarang nakal. Haha. Tidak, aku bukan penipu. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, sudah 10 tahun sejak kita keluar dari tim penyelamat. Aku masih ingat hari ini 10 tahun lalu, juga tanggal 6 Juni, saat kita berempat berada di tempat BBQ ini. Makan malam perpisahan. Untungnya kita sudah bertemu setiap 2 tahun, jadi kita bisa saling mengikuti kabar. Oh, ngomong-ngomong, setengah tahun lalu, saat aku mengantar ke lokasi konstruksi baru, aku bertemu Liam. Bagaimana kabarnya? Kalian semua tahu dia hanya cerita hal-hal baik. Bahkan jika dia punya masalah, dia tidak mau membuat kita khawatir. Nanti saat Liam tiba, kita harus benar-benar bertanya padanya. Jika dia benar-benar dalam masalah, kita harus membantunya. Baiklah, kita saudara, kita harus membantu. Hei, sudah waktunya. Kenapa Liam belum datang? Dia tidak pernah terlambat. Bu, apakah kita telat bayar tagihan lagi? Tidak, Toby baik-baik saja di sekolah. Fokuslah untuk sembuh. Jangan khawatir, Mama akan menjagamu. Ibu Wood, apa? Aku akan segera ke sana. Bu, ada apa? Ada masalah di sekolah Toby. Aku akan pergi mengeceknya. Istirahat ya. Ibu Wood, ada apa dengan Toby? Neneknya Toby, syukurlah Anda di sini. Toby, saat istirahat, meninggalkan sekolah dengan 2 teman sekelas Kami sudah mencari kemana-mana. dan tidak dapat menemukan mereka. Toby, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, kami akan terus mencari. Nenek, Toby, dari mana saja kamu? Apakah kamu tahu seberapa khawatirnya nenek? nenek, aku baik-baik saja. Dasar nakal, bagaimana bisa kamu menyeret Krisku untuk membolos? Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Membolos dan menyeret teman-teman sekelasmu. Apakah kamu lupa semua yang diajarkan ayahmu dan nenek padamu? Nenek, aku tahu aku salah. Nenek, jangan pukul Toby. Kami tidak membolos. Kami sungguh tidak bermain-main. Lalu kalian pergi kemana? Aku tidak bolos sekolah. Hotel di sebelah sedang mengadakan pesta. Aku pergi mengumpulkan botol. Aku menjualnya dengan harga mahal. Nenek, kita punya uang untuk biaya rumah sakit ayah sekarang. Jadi kalian berdua membantu Toby mengumpulkan sampah untuk dijual? Toby adalah teman kita harus membantunya. Ya, Toby, mulai sekarang, fokuslah pada sekolah. Nenek akan mengurus uangnya. Kau dengar aku? maaf nenek.
Aku berjanji akan pergi ke sekolah mulai sekarang. Neneknya Toby, ini sedikit dari kami. Silakan diterima. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Neneknya Toby, silakan diterima. Kami semua tahu situasi ibu. Toby juga berteman dengan anak-anak kami. Kami harus membantu. Ya, silakan diterima. Terima kasih semuanya. Toby, ucapkan terima kasih pada semua orang dan Ibu Wood. Ibu Wood, Pak, Bu, terima kasih. Uang ini, aku bersumpah, aku akan mengembalikannya pada kalian untuk nenek. Ayah, aku berjanji tidak akan pernah bolos sekolah lagi. Toby, jadilah anak baik mulai sekarang. Jangan buat nenek khawatir. Toby, jaga ayah baik-baik. Nenek akan menjawab telepon. Tuan Smith, bisakah kau beri aku 2 hari lagi? Aku akan membayar biaya kios dalam 2 hari. 2 hari? Berapa hari sudah kuberikan padamu? Bayar sekarang, atau kiosmu selesai. Tuan Smith, beri kami 2 hari lagi. Jangan banyak bicara. Bayar, atau tinggalkan lahanku. Tuan Smith, saya mohon. Dulu, anakku menyelamatkan orang, dan itu menghancurkan kesehatannya. Tolong, demi dia. Martha, ku bilang, jangan coba-coba membuatku merasa bersalah. Menyelamatkan orang apa? Itu urusannya sendiri. Aku tidak menyuruhnya pergi. Toby, kamu harus jaga nenek, oke? Jangan khawatir, Ayah. Aku pria kecil pemberani. Aku akan jaga nenek, dan aku juga akan menjagamu. Anak baik, Toby. Toby, ayah punya sedikit rahasia untukmu. Kamu harus merahasiakannya. Jangan bilang siapapun. Rahasia apa? Aku janji tidak akan bilang siapapun. Di dalam kotak di kios kita, ada buku catatan dengan foto di dalamnya. Ada nomor telepon di belakangnya. Jika kamu suatu saat mendapat masalah, telepon nomor itu dan minta bantuan Leo. Benarkah? Masalah apapun, boleh aku menelepon Leo? Ya? Apapun. Ayah, siapa Leo? Dia sahabat ayah. Oh gitu, seperti Chris dan Max buat aku. Sahabat? Iya, persis seperti itu. Toby, ayah mau tidur siang sebentar. Tolong cek nenek ya, dia di luar sendirian. Oke, istirahatlah ayah. Aku akan segera kembali. Nak, aku berharap bisa melihatmu tumbuh besar. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak akan ada di sini untuk melihatnya. Bu, aku minta maaf. Aku belum bisa memberikan kamu kehidupan yang baik selama ini. Sekarang aku menderita kanker pankreas stadium akhir. Dan aku masih membuatmu dan Toby menderita. Membuatmu menderita bersamaku. Aku bukan anak yang baik. Juga bukan ayah yang baik. Aku tidak sanggup lagi membebanimu. Bu, maafkan aku karena menjadi anak yang buruk. Aku membuatmu mengubur anakmu sendiri. Tolong jaga Toby untukku. Aku akan selalu mencintai kalian berdua. Dengan cinta, Liam. Tuan Smith, tolong, beri saya sedikit waktu lagi. Putra saya masih di rumah sakit. Warungnya sudah tutup selama 2 minggu. Saya benar-benar tidak bisa mengumpulkan uang. Martha, putramu mendirikan warung dan merebut bisnis dari kafetaria lokasi konstruksi saya. Saya belum menyelesaikannya denganmu. Dan sekarang kau berani mengemplang saya, keluar dari sini. X, bayar, atau aku akan menghancurkan warungmu. Nenek, ayah tertidur. Dia menyuruhku keluar dan mengecekmu. Toby, jadi anak baik.
Ayo temui ayah. Liam, Nenek, kemana ayah pergi? ayah, dia pergi jauh, sangat jauh. Aku tidak ingin ayah pergi. Aku ingin ayah. Ayah. Ayah, kembalilah. Aku akan jadi anak baik. Hei, jadi mereka menguburnya di sini, ya? Tuan Smith, putraku baru saja dikubur. Apa yang kau inginkan sekarang? Hentikan buang-buang waktuku. Kau berutang biaya manajemen padaku, dan jatuh tempo hari ini, $3.000, tidak kurang 1 sen pun. Bayar, atau aku akan gali kuburan putramu. Pak Smith, anak saya baru saja meninggal. Kami benar-benar tidak mampu membayar. Tolong beri belas kasihan. Tidak bisa bayar? Baik, tinggalkan warung ini sebagai pembayaran utang. Itu satu-satunya sumber penghidupan kami. Warung itu adalah keinginan terakhir anak saya. Dia hanya ingin para pekerja di sini makan sehat, dengan harga terjangkau. Anakmu selalu melawan saya semasa hidupnya, melanggar peraturan saya. Saya belum menyelesaikan masalah itu denganmu. Sekarang dia sudah mati, kalian berdua, tua dan muda, sebaiknya belajar mengikuti aturan. Hancurkan semuanya. Jangan berani-berani menyentuh ayahku. Kau orang jahat. Anak nakal, berani kau mengutukku, aku akan gali kuburan ayahmu. Seth, apa kau masih manusia? Liam baru saja meninggal, dan kau datang merundung ibu dan anaknya. Bukan urusanmu. Bicara sekali lagi, kami akan hadapi kau juga. Martha, berapa utangnya? Aku akan bayar untuk mereka. Aku belum pernah melihat perundungan seperti ini. Ambil ini dan pergi. Sekelompok pecundang miskin. Toby, jangan takut. Ayahmu, waktu gempa dulu, menyelamatkan banyak orang. Dia orang baik. Kami tidak akan biarkan siapapun merundungmu dan nenekmu. Benar. Dengan kami di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Baik. Kali ini saya lepaskan. Martha, kali ini kau sudah bayar. Jangan lupa untuk bulan depan. Terima kasih semuanya. Pak, makanan Anda. Ini. Martha, masakanmu benar-benar nikmat. Jauh lebih enak dari kantin proyek. Tenang, kamu suka. Makanlah. Kamu butuh energi untuk bekerja keras.
Pak Smith, apa yang Anda lakukan? Jangan main-main. Saya kesini untuk pembayaran bulan ini, $2.000. Disampak. Bukankah saya baru saja membayar biaya manajemen? Kenapa lagi? Kemarin itu biaya manajemen. Sekarang ini biaya kebersihan. Kamu berjualan di wilayahku, ikuti aturanku. Bayar, atau bongkar lapakmu dan pergi. Pak Smith, Anda terus datang untuk memungut uang. Tidak ada yang namanya biaya manajemen. Anda hanya ingin memaksa saya pergi. Oh, kamu mengerti. Kalau kamu tahu yang terbaik untukmu, pergilah sendiri. Jika tidak, aku akan mengusirmu sendiri. Jangan rusak makananku. Ini makanan yang masih bagus. Liam, pria itu. Kamu kenal dia. Dulu, dia mengira kesehatannya buruk. Dia takut memberatkan kita. Dia dengan tegas menolak memulai bisnis bersama kita. Ah, itu memang kepribadiannya. Dia tidak ingin berhutang pada siapapun. Saat dia tiba di sini, bantu aku membujuknya. Cari alasan untuk membawanya ke perusahaanku. Aku akan menjadikannya manajer atau semacamnya. Tentu, itulah yang dilakukan saudara. Hei, sudah waktunya. Kenapa Liam belum datang? Dia tidak pernah terlambat. Siapa itu? Pak, bisakah Anda memberi saya $2.000? Pak, bisakah Anda memberi saya $2.000? Hahaha, penipuan macam apa ini? Penipu zaman sekarang langsung meminta uang secara langsung. Anak zaman sekarang, tidak ada bagusnya. Hahaha. Tidak, saya bukan penipu. Masih menelepon? Sepertinya aku harus memberi pelajaran pada penipu kecil ini. Nah, aku peringatkan kamu, jangan berbohong di usia semuda ini. Telepon lagi, aku akan suruh polisi menjemputmu. Pak, saya benar-benar bukan penipu. Ada orang jahat yang merusak kios keluarga saya. Mereka meminta $2.000 dari nenek. Aku hanya ingin meminjam uang untuk membayar biaya kios nenek. Ya, penipu zaman sekarang memang pandai membuat cerita. Kamu masih kecil sudah bohong? Bagaimana orang tuamu mendidikmu? Ibuku meninggal ketika aku masih sangat kecil. Ayah, dia sakit. Dia tidak ingin menjadi beban bagi nenek dan aku. Dia melompat dari gedung bulan lalu. Nah, Leo, bisa pinjamkan aku uang. Aku bersumpah akan mengembalikannya. bagaimana kamu tahu namaku Leo? Ayahku yang bilang. Dia bilang kalau aku dalam masalah, aku bisa datang padamu minta tolong. Nak, siapa nama ayahmu? Nama ayahku Liam. Nak, jangan khawatir. Ayah sedang dalam perjalanan. Pergi. Jangan ganggu nenekku. Dasar bocah nakal. Kamu pikir kamu siapa? Enya, Ayahku bilang aku harus menjaga nenek. Aku tidak takut padamu. ayahmu? Dia sudah pergi. Kenapa dengarkan hantu? Jangan berani menghina ayahku. Pak Smith, kamu menggertak wanita tua dan anak kecil, itu tidak hebat. Kamu pasti baru di sini. Tahu ini siapa? Seth yang mengelola semua proyek konstruksi di sekitar sini. Kalian pekerja nakal hanya seperti semut. Mengerti? Dengarkan. Mulai hari ini, semua pekerja di lokasi ini hanya boleh makan di kantinku.
Siapapun yang ketahuan beli makanan di luar akan didenda 3 juta rupiah setiap kali. Kantin itu mahal dan jelek. Setengah gaji kita habis untuk itu. Kamu bangkrut? Pantas saja. Tidak senang? Ya, mau aku pecat sekarang? Bukan hanya di sini, tapi di semua lokasi di Bay City, aku pastikan tidak ada yang mempekerjakanmu. Pak Smith, para pekerja ini hanya mencari nafkah. Jangan melampiaskannya pada mereka. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Melampiaskan padamu, Martha? Kamu benar-benar miskin, tidak punya uang, tidak punya kuasa, masih berusaha jadi pahlawan. Lihat, kalau kamu miskin, tetaplah di tempatmu. Jangan melawanku, mampu, kamu melebih-lebihkan dirimu. Aku mohon, Pak Smith, tolong jangan buat masalah bagi para pekerja ini. Aku akan pergi. Oke? Sudah kubilang pergi. Tapi kau tidak boleh bawa barang-barang ini. Pak Smith, ini satu-satunya cara aku dan cucuku bertahan. Tolong, berbelas kasihanlah. Biarkan kami pergi. Jangan cerita sedih padaku. Kalau kau begitu putus asa, di jalanan banyak pilihan, pergi mengemis saja. Berlutut saja di pinggir jalan, kau akan dapat lebih banyak uang daripada dengan kios jelek ini. Kami bukan pengemis. Ayahku dulu bilang, miskin bukan berarti kau kehilangan. Harga dirimu itu tidak akan memberi makanmu. Baiklah, aku beri keringanan hari ini. Berlutut di sini. Pegang mangkuk ini dan minta uang dari orang yang lewat. Siapapun yang menolak, mereka akan menyesal. Bagi tugas dan cari. Ada papan tanda untuk Liam's Diner di jalan ini. Hubungi aku, begitu kau menemukannya. Baik, Pak. Kau dengar aku? Berlutut sekarang. Jangan buang waktu, Seth. Bukankah Liam keras kepala saat masih hidup? Selalu melawanku. Jika dia tahu bahwa ibu dan anaknya sekarang berlutut di jalan sebagai pengemis, membayangkannya saja membuatku tertawa. Kemari, biar ku rekam ini. Ini pasti viral. Judulnya akan nenek dan cucu mengemis di jalan. Dengar, bocah nakal, jika kau tidak mau jadi pengemis, baiklah, panggil aku ayah. Panggil aku ayah sekali, dan aku akan melepaskanmu. Ayolah, katakan saja, dan kau tidak perlu berlutut. Panggil aku ayah. Kau bukan ayahku. Ayahku adalah Liam. Dasar bocah tengil, kamu minta digebukin. Kamu memang orang jahat. Kamu nggak pantas jadi ayahku. Kamu, Leo. Nak, aku telat. Kamu baik-baik aja? Tenang, aku di sini. Bu, Anda Ibu Liam, kan? Aku Noah Brown. Saudara Liam. Bu, aku Carter. Juga saudara Liam. Kalian teman Liam? Liam, dia. Nyi, Howard, maaf, kami telat. Aku Leo Vance. Saudara terbaik Liam. Mulai hari ini, urusan kamu dan Toby jadi urusan kami. Kamu siapa? Berani tendang aku. Kamu berani tendang aku. Kamu tahu aku siapa? Kamu berani macam-macam di tempatku. Kalian gak bakal keluar dari jalan ini hari ini. Cuma segini? Bahkan bukan pemanasan. Kau tunggu apa? Ayo, semuanya. Dia hanya satu orang. Apa yang ditakutkan? Kau mau kalahkan jumlah kami? Baik, ayo lakukan. Kau tahu siapa aku? Di sini, aku Seth, dan akulah yang memegang kendali. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku hari ini, akan kubuat kau menyesal. Aku tak peduli siapa dirimu. Berani macam-macam dengan ibu dan anak saudaraku? Tidak mungkin. Leo, dia mengambil kios nenek. Dia membuang makanan kami ke tanah. Dan dia memaksa nenek dan aku berlutut di pinggir jalan seperti pengemis. Kau berani membuat keluarga saudaraku mengemis? Yah, aku hanya merasa kasihan pada mereka. Aku tunjukkan jalan keluar. Kau membuat ibu saudaraku dan anaknya berlutut padamu? Kau pikir kau siapa?
Kau mau macam-macam dengan keluarga saudaraku? Kau harus lewati kami bertiga dulu. Toby, aku antar kamu pulang. Jangan takut, Martha. Kami antar kamu dan Toby pulang dulu. Derek, ada yang menggangguku. Kamu harus balas dendam untukku. Kami hampir tidak punya uang di rumah. Yang bisa kami lakukan hanya membiarkan Liam beristirahat di gunung ini. Oh, Liam. Maafkan aku. Kami datang terlambat. Dasar bodoh, kenapa kamu tidak bilang pada kami? Liam, kami tidak pernah cukup peduli padamu. Kamu menanggung semua itu sendirian. Kami tidak tahu. Liam menderita kanker pankreas stadium akhir. Sudah terlambat ketika ditemukan. Kamu tahu bagaimana dia? Dia benci, menjadi beban. Dia takut menyeret aku dan Toby ke bawah. Dan menyeret kalian semua juga. Jadi, Ayah! Liam, kamu bisa pergi dengan tenang. Mulai sekarang, Martha akan menjadi ibuku. Toby akan menjadi anakku sendiri. Aku, Leo Vance, bersumpah ke langit. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkan Martha dan Toby menderita sedikit pun. Sama untuk kami. saat Liam sakit, rasa sakit membuatnya tetap terjaga. Dia akan membuka-buka buku catatan ini. Di dalamnya, ada catatan tentang semua penyelamatan yang kalian lakukan bersama dulu. Kami membuat janji dulu. Jika ada yang dalam masalah, yang lain akan membantu. Tapi, aku tidak bisa membantu kalian sekarang. Aku tidak bisa menjadi beban bagi kalian. Maafkan aku. Apa yang kamu lakukan? Bangun, bangun. Ibu Howard, tidak Ibu. Kami berempat bersumpah dulu. Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari kami, yang lain akan merawat keluarganya. Liam adalah rekan setim kami. Dia adalah saudara kami. Ibunya adalah ibu kami. Anaknya adalah anak kami. Mulai sekarang, Leo, Carter, dan aku adalah putra-putramu. Liam sudah tiada. Kami akan merawatmu menggantikannya. Mulai sekarang, apapun yang kamu dan Toby butuh, kami akan mengurusnya. Kami akan memenuhi tugasnya sebagai anakmu. Kami akan menjaga keluarga ini tetap bersama untuknya. Aku kehilangan 1 putra, tapi surga memberiku 3 lagi. Liam bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Leo, apakah itu berarti aku memiliki keluarga baru? Toby, mulai sekarang, kami semua adalah keluargamu. Derek, kau harus bantu aku. Siapa yang memukulmu? Sore ini, 3 bajingan muncul entah dari mana. Mereka menyerangku tanpa bicara. Derek, lihat wajahku. Dan tubuhku. Menyebut namamu pun tidak mempan. Menyebut namaku tidak mempan? Sama sekali. Aku bilang iparku adalah Derek Davis. Semua orang di Bay City menghormatinya. Tahu apa yang mereka bilang? Mereka bilang, siapa sih Derek Davis? Kalau dia muncul, kita akan bikin dia jatuh juga. Siapa mereka? Derek, aku tahu. Pemimpinnya adalah Leo Vance. 2 lainnya Noah Brown dan Carter. Mereka semua bekerja untuk Leo. Mereka dulu tim penyelamat sukarela. Pada dasarnya, hanya sekelompok buruh. Beruntung menyelamatkan 2 orang, lalu membuka restoran. Menjual makanan rumahan murah. Melayani para pecundang miskin, namanya Apex Dining. Mereka bahkan mempekerjakan penyandang disabilitas dan orang miskin. Berpura-pura menjadi korban di mana-mana untuk mendapat simpati. Derek, mereka hanya pemilik restoran jelek. Apa hebatnya mereka? Mereka bahkan tidak layak mengikat sepatumu. Kau bisa menghancurkan mereka dengan sekali jentikan jari? Mereka memukuli iparku. Itu seperti tamparan di wajahku. Aku akan membuat mereka berlutut di depanmu. Dan memohon maaf. Derek, apa yang akan kau lakukan? Derek, apa rencanamu? Tunjukkan saja arah yang benar, aku yang akan mengurusnya. Apa yang kita lakukan? Seseorang meninggal karena makan di restoran. Bukan hal baru. Jadi, Derek, suruh seseorang berpura-pura jadi pelanggan, makan di tempat mereka, lalu... Keracunan makanan.
itu hal sepele. Tapi kalau mereka sampai di rumah sakit atau meninggal, reputasi tempat itu akan hancur. Lalu, apakah mereka berani tetap tinggal di Bay City? Bagus, Derek. Dengan cara ini, tidak satupun restoran Leo yang jelek akan bertahan. Akan kucarikan seseorang segera. Aku pastikan semuanya sempurna. Bu, kau dan Toby bisa tinggal di sini mulai sekarang. Aku sudah menyiapkan kamarnya. Semua spray baru. Leo, ini tidak benar. Kau sudah banyak membantu aku dan Toby. Kami sangat berterima kasih. Kami tidak bisa begitu saja tinggal bersamamu. Bu, dulu saat gempa, Liam mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan bisa berdiri di sini hari ini. Liam sudah tiada. Aku berutang nyawa padanya. Mulai sekarang, merawatmu dan Toby adalah tanggung jawabku. Jika kau menolak, kau tidak memberiku kesempatan untuk membalas budi padanya. Aku tidak akan pernah merasa tenang. Bu, biarkan aku melakukan ini untuk Liam. Kau dan Toby tenang saja. Ini rumah kalian. Baik. Baik. Toby, ini rumahmu sekarang. Aku menyiapkan ruang belajar untukmu. Aku sudah membeli meja dan lampu. Kau bisa mengerjakan PR di sana, ya? Terima kasih, Paman Leo. Hei, ada apa? Seorang pelanggan keracunan makanan di restoran kita dan dibawa ke rumah sakit. Leo, apa yang terjadi? Apakah serius? Tidak serius. Aku akan mengurusnya dan segera kembali. Jangan khawatir. Semuanya, lihat ini. Rumah makan curang ini telah merenggut nyawa seseorang. Itu mereka. Ini tempat yang mencurigakan. Suamiku makan di tempat ini. Dia masih di ICU. Nyawanya di ujung tanduk. Tolong, tenang Bu. Saya pemilik restoran ini, Leo Fans. Anda bilang anggota keluarga Anda makan di restoran kami dan mengalami masalah. Kami pasti akan menyelidiki ini sampai tuntas. Menyelidiki sampai tuntas, diagnosis rumah sakit ada di sini. Ayahku keracunan makanan, sudah jelas, kau tidak bisa menyangkal itu. TN, Fans, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Apakah restoran Anda memang punya masalah keamanan pangan? Restoran kami, dari hari pertama, selalu mendapatkan semua bahan segar setiap hari. Langsung dari mitra peternakan dan pemasok ternak. Setiap langkah di dapur mengikuti prosedur sanitasi ketat dan standar operasi. Saya bersumpah demi kehormatan saya. Makanan kami bersih. Omong kosong. Suamiku masih di ICU. Kalian pengusaha busuk. Kalian akan binasa karena uang kotor. Semuanya, lihat ini. Ini diagnosis rumah sakit, keracunan makanan. Hitam di atas putih. Ini daftar pembelian kami setahun terakhir. Catatan pembelian dan laporan inspeksi bahan. Semua bahan dibeli dan digunakan di hari yang sama. Semua kwitansi lengkap, sumber yang bisa dilacak. Kenapa kami harus percaya padamu? Saya ingin pihak berwajib menyelidiki. Kami dari Dinas Kesehatan. Kami menerima pengaduan masyarakat tentang pelanggan yang keracunan makanan di restoran ini. Kami perlu melakukan penyelidikan. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Secara tertulis, catatan pembelian semuanya dari sumber yang sah. Namun sesuai peraturan, kami perlu melakukan inspeksi langsung di dapur belakang. Baiklah, geledah dapurnya. Biarkan semua orang melihat betapa kotornya dapurmu. Takut diperiksa, pasti menyembunyikan sesuatu. Kami tidak takut. Tutup restoran ini. Bisnis mencurigakan seperti ini harus ditutup. Penyelidikan belum selesai? Kenapa Anda menutup kami? Semuanya, saya, Leo Fans, berjanji. Jika benar itu kesalahan restoran kami, saya akan bertanggung jawab penuh. Saya akan membayar kompensasi yang diperlukan dan menerima hukuman apapun. Kami baru saja menemukan di lemari penyimpanan dapur belakang bahan basi dan bumbu kedaluarsa. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Saya yang bertanggung jawab atas dapur belakang. Saya sendiri memeriksa bahan-bahan setiap pagi dan menolak yang tidak layak langsung di tempat. Tidak ada yang disimpan semalaman. Barang-barang ini bukan dari restoran kami. Bahan basi ini ditemukan tepat di dapur belakang Anda. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri, berhenti mencari alasan. Berdasarkan hasil inspeksi langsung, dapur belakang Apex, kantor pusat Dining memiliki masalah serius dengan bahan basi dan penggunaan bumbu kedaluarsa.
melanggar peraturan keamanan pangan. Atas nama Dinas Kesehatan, saya sekarang menyatakan, kantor pusat Apex Dining ditangguhkan untuk inspeksi. Tanpa batas waktu, berlaku segera. Apa hak Anda, Noah? Jangan gegabah. Kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bahan dan bumbu yang digunakan di restoran. Jika langkah perbaikannya tidak sesuai standar, atau jika hasil tes mengonfirmasi masalah keamanan pangan, kami akan mencabut izin usaha Anda sesuai hukum dan menjatuhkan denda berat. Baru-baru ini, Apex Dining mengirim orang ke ICU. Berita tentang pemilik restoran nakal yang menggunakan bahan kadaluarsa telah viral di media sosial lokal dan platform video pendek. Pasti itu Seth yang brengsek. Tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti ini. Bukan hanya kantor pusat, saya baru saja menelepon 4 cabang lainnya, dan mereka semua juga mendapat surat penangguhan. Semua 5 toko tutup. Bukan hanya pemasok. Operasional baru saja mengirim pesan mengatakan 3 perusahaan yang memesan makanan kerja, kita semua menelepon minta uang muka mereka kembali. Aku akan mencari Seth brengsek itu sekarang. Jika dia tidak membiarkanku tenang, aku juga tidak akan membiarkannya hidup. Noah, tenang. Apa yang bisa kau lakukan dengan menemuinya sekarang? Pukul dia. Jika dia memanggil polisi, kita bertiga akan masuk penjara. Itulah yang dia inginkan. Lalu apa saranmu? Hanya diam saja. Dia memperlakukan kita dengan buruk, dan kita harus tersenyum dan menerimanya. Aku bilang jangan gegabah. Jika kau bertindak sekarang, kau memberikan senjata kepada mereka. Saat berita melaporkan, pemilik Apex Dining dalam kemarahan menyerang pelapor. Apakah kau pikir kita bisa pulih dari itu? Seth brengsek itu. Berapa banyak stok yang kita miliki di dapur? Kantor pusat ditambah 4 cabang, kita punya sekitar $200.000 bahan makanan, daging, sayuran, dan biji-bijian baru tiba beberapa hari terakhir. Jika kita tutup lebih dari seminggu, sebagian besar akan busuk. Dan petani yang bekerja sama dengan kita menandatangani kontrak pasokan jangka panjang dengan mereka. Setiap pagi mereka memetik sayuran segar dan mengirimkannya langsung ke toko. Sekarang toko-toko tutup, kepada siapa mereka akan menjual hasil panen? Gabungan 5 toko. Kami memiliki lebih dari 230 karyawan. Lebih dari setengahnya adalah penyandang disabilitas. Atau dalam keadaan sulit. Hari gajian segera tiba, dan uang di rekening tidak akan bertahan lama. Lebih dari 200 mulut yang perlu diberi makan. Dan Martha dan Toby baru saja menetap. Pertama, mari kita pikirkan apa yang harus dilakukan dengan bahan-bahan. Kita tidak bisa membiarkannya busuk di toko. Hubungi panti jompo dan panti asuhan di dekat sini, dan sumbangkan yang bisa. Aku akan mengurus penggajian. Mengenai Seth. Oh, lampunya masih menyala. Bukannya mereka bilang kamu diskors untuk inspeksi, jadi kamu berencana beroperasi secara ilegal? Sialan, berani kau kembali? Aku akan langsung ke intinya. Ipar Seth, Tuan Davis. Kamu pernah dengar tentang dia, kan? Kamu tahu pengaruh seperti apa yang dimiliki Tuan Davis di Bay City? Tidak perlu aku jelaskan, kamu telah menyinggung Seth. Itu berarti kamu menyinggung Tuan Davis. Sekarang Tuan Davis sudah bicara. Dia memberi kamu jalan keluar. Pergi minta maaf pada Seth, adakan makan malam dan akui kesalahanmu, kamu atur sendiri caranya. Kata Tuan Smith, selama kamu menunjukkan ketulusan. Minta maaf pada bajingan itu, mimpimu, dia bermain curang, aku sudah baik dengan tidak menghabisinya. Kata Seth, ini baru permulaan. Jika kamu tidak bersikap baik, selanjutnya, kami akan menghancurkanmu sepenuhnya. Bukan hanya di Bay City. Seluruh industri restoran di negara ini, tidak akan ada tempat untukmu. Restoran baru Tuan Davis akan dibuka dalam beberapa hari. Akan ada jamuan perayaan, kata Seth. Dia ingin kamu di jamuan itu, di depan semua orang, untuk secara pribadi menuangkan teh dan meminta maaf padanya, jika tidak. Itu sudah keterlaluan. Tuan Vance, saya dengar apa yang terjadi di tempat Anda. Apakah saya tetap harus membawa sayuran hari ini? Semuanya sudah dipetik. 300 pon terong, 200 pon tomat. Jika saya tidak mengirim, itu akan busuk di ladang. Kirim seperti biasa. Kami akan ambil semua hasil petani seperti biasa. Baik, Tuan Vance. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya akan mengatasinya. Fokus saja menanam tanaman Anda. Tidak boleh biarkan mereka merusak sayuran di ladang. Tidak boleh menunda membayar karyawan.
Tidak boleh biarkan Martha dan Toby terseret dalam ini lagi, Leo. Demi mereka, aku akan menundukkan kepala dan menelan harga diri. Derek, itu langkah yang brilian. Dalam beberapa hari di jamuan itu, kamu harus bantu aku balas dendam. Aku ingin Leo dan dua bajingannya itu merunduk dan minta maaf padaku di depan semua orang. Aku ingin mempermalukan mereka, hingga mereka tidak akan pernah muncul lagi. Permintaan maaf hanyalah awal. Mereka berani main-main dengan anak buahku. Aku tidak hanya akan membuat mereka merunduk, aku akan mengusir mereka dari Bay City. Pak Sterling, ini sedikit sesuatu untuk Anda. Saya tahu Anda suka barang antik, jadi saya belikan Anda jam saku emas. Semoga Anda menyukainya. Katakan saja, ada apa? Pak Sterling, saya datang hari ini untuk meminta Anda mendukung saudara saya Seth. Begini ceritanya. Saudara saya Seth punya bisnis kecil di Bay City. Beberapa waktu lalu, 3 pemilik restoran dari luar kota datang, dipimpin oleh seseorang bernama Leo, bersama 2 kaki tangannya, Noah dan Carter. Saya pernah mendengar nama Leo. Dia terlibat dalam penyelamatan gempa waktu itu. Lalu dia membuka restoran. Dia mempekerjakan banyak pekerja miskin. Jadi mereka punya reputasi baik di Bay City. Pak Sterling, itu semua hanya kedok. Leo dan anak buahnya menggunakan catatan penyelamatan mereka untuk mengintimidasi orang dan menguasai pasar, melakukan segala macam kejahatan. Mereka menjalankan jaringan restoran, menjual barang jelek seolah berkualitas, menggunakan sayuran busuk dan minyak limbah untuk menipu pelanggan. Saat dilaporkan, mereka membalikan keadaan, menyalahkan semuanya pada saudara saya Seth, dan bahkan memukulinya. Lusa, toko baru saya dibuka. Saya ingin mengundang Anda datang untuk menjadi saksi kami. Dengan Anda di sana, 3 orang bodoh sombong itu tidak akan berani membuat masalah. Kakekmu meminta saya untuk menjaga keluarga Davis sebelum dia pergi. Jadi, saya akan lakukan ini untukmu. C. Ambil kembali. Sudah kubilang. Tidak perlu ini di antara kita. Ya, Tuan Sterling, Anda benar. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Kami akan menunggu Anda lusa. Tuan Sterling, apakah Anda sedang memikirkan apa yang terjadi 10 tahun lalu? Gempa bumi 10 tahun lalu. Saya diselamatkan oleh seorang relawan tim penyelamat dari reruntuhan. Pergi periksa. Saya tidak akan pernah mengizinkan siapapun menggunakan nama tim penyelamat untuk menipu dan membohongi, menindas dan mendominasi pasar. Jika Leo dan gengnya benar-benar melakukan apa yang Derek katakan, menjual barang inferior dan menipu pelanggan, saya tidak akan memberi ampun. Tapi, jika Derek berbohong padaku, saya akan segera pergi menyelidiki. Dalam 2 hari, saya akan mengusut tuntas. Tuan Davis, selamat atas pembukaan toko baru Anda. Berhenti. Saya memanggil kalian ke sini hari ini untuk meminta maaf. Apakah yang datang untuk minta maaf berhak duduk? Seth, kamu jelas-jelas mempermalukan kami dengan sengaja. Tahan saja, demi karyawan. Tidak peduli betapa mereka menyulitkan kita tidak boleh bertindak impulsif. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini Tuan Sterling. Siapa kira dirimu? Kamu pikir kamu layak duduk di meja yang sama dengan Tuan Sterling? Tuan Davis, ini sedikit sesuatu dari kami bertiga. Derek sudah lihat yang jauh lebih bagus dari sampah ini. Kamu pikir dia peduli sama sampah ini? Seth, jangan memaksa. Apa? Kamu berani memukul di depan Tuan Sterling? Tuan Davis, saya di sini dengan rendah hati memohon pengertian Anda. Kami memiliki lebih dari 200 karyawan yang penghidupannya bergantung pada toko ini. Dengan pintu kami tutup, mereka tidak punya apa-apa. Tolong, saya mohon beri mereka kesempatan. Perusahaan Anda menggunakan bahan mencurigakan dan meracuni pelanggan. Dinas Kesehatan menutup Anda. Kalian yang mendatangkan masalah itu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan Davis, apapun dendam yang kami miliki, itu urusan kami berdua. Tapi karyawan itu tidak bersalah. Kebanyakan dari mereka adalah penyandang disabilitas atau pekerja yang berjuang. Tanpa pekerjaan ini, mereka tidak punya apa-apa. Kamu tidak menyinggung saya. Kamu menyinggung ipar saya. Bicarakan dengan dia. Kamu dengar itu? Ipar saya bilang untuk bicara sama saya. Tuan Smith, apa yang terjadi kemarin itu salah kami. Saya meminta maaf kepada Anda di sini dan sekarang. Minta maaf doang? Kamu ingat bagaimana kamu memukuli saya kemarin? Seluruh tubuhku masih memar. Kamu pikir minta maaf bisa menghilangkan semua ini? Tidak ada di dunia ini yang semudah itu. Tuan Smith benar. Saya yang memulai perkelahian itu. Saya pemimpin mereka. Jika Anda ingin seseorang, hadapi saya.
Hari ini, di depan semua orang, saya meminta maaf kepada Tuan Smith. Apa buru-buru? Saya tidak pernah bilang itu cukup. Seth, main apa kamu? Jadi minum dari cangkir ini menunjukkan ketulusan? Ya. Kamu mau menebusnya? Kalau begitu, habiskan 3 gelas ini dulu. Gelas-gelas ini besar sekali. Apa kamu mau membunuh seseorang? Seth, kamu jelas-jelas mempermainkan kami. Ya, aku hanya bercanda. Baik, jangan minum. Kalau begitu, lupakan menyelamatkan perusahaanmu. 5 tokomu. Bersiaplah untuk tutup selamanya. Lebih dari 200 karyawan, biarkan mereka mengurus diri sendiri. Leo, perutmu lemah. Kamu tidak bisa minum seperti itu. Leo, kamu tidak boleh minum. Ingat saat kamu dirawat karena pendarahan lambung, kami akan cari cara lain. Alkohol ini akan merusak tubuhmu. Aku baik-baik saja. Perusahaan tidak boleh bangkrut. Lebih dari 200 orang mengandalkan kita, jadi aku harus meminumnya. Leo, apa kabar? Aku baik-baik saja. Mau istirahat sebentar. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Sudah mabuk, Tuan Vance? Kau belum pernah minum bir enak, kan? Ini hari keberuntunganmu. Biarkan aku tunjukkan bir asli. Ayo, masih 2 gelas lagi. Jangan buang waktu. Semua orang. Seth, pertama kau mengacaukan perusahaan kami, dan sekarang kau mencoba menyakiti saudaraku, dasar hewan. Tuan Brown, jaga bicaramu. Hari ini aku memberimu kesempatan untuk minta maaf. Kalau kau tidak menghargainya, terserah, tapi jangan bicara buruk tentangku. Logika macam apa itu? Leo, aku akan minum untukmu. Kita sepakat Leo akan minta maaf. Kalau begitu, dia harus minum. Tidak ada yang bisa menggantikannya minum. Itu aturannya. Seth, dia rela minum untuknya. Kenapa kau menghentikannya? Tapi pengganti bukan tidak mungkin. 1 gelas untuk 3. Tuan Brown, berapa gelas yang akan kau minum untuknya? Saudara iparku sudah memutuskan. Kau pilih. Entah Leo minum 2 gelas terakhir, atau kau minum untuknya. 1 gelas untuk 3. Tuan Brown, sebaiknya kau pikirkan lagi. Tidak perlu. Aku akan minum. Leo? 1 gelas lagi, habiskan. Leo? Perusahaan tidak bisa bangkrut. Tetap kuat, Leo. Kami akan membawamu ke rumah sakit. Berhenti di sana. Pergi. Seth, apa lagi yang kau mau? Lihat apa yang kau lakukan padaku. 3 minuman dan kau pikir semuanya selesai. Tidak cukup. Jauh dari cukup. Seth, kau berani mengatakan itu? Kaulah yang pertama kali menindas wanita tua dan anak itu. Kami sudah lunak padamu. Aku tetap bilang kami belum cukup memukulmu, brengsek. Apa maksudmu menindas? Itu wilayahku. Martha mendirikan kios di wilayahku, tidak mengikuti aturanku. Aku berhak memberinya pelajaran. Lagi pula, soal nenek tua dan bocah nakal itu, apa urusanmu? Siapa kau sebenarnya? Liam adalah saudara kita. Ibu dan anaknya adalah ibu dan anak kita. Menindas mereka berarti menindas keluarga kita. Jadi katakan padaku, apa itu urusan kita? Oh, pemandangan persaudaraan yang mengharukan. Sayangnya zaman sudah berubah. Apa kesetiaan bisa memberi makanmu? Apa bisa membeli apapun? Jangan pura-pura setia dan benar di depanku. Kau menentangku. Aku punya banyak cara untuk memutus mata pencaharianmu. Seth, kau bilang kesetiaan tidak bisa memberi makan. Tapi kesetiaan tidak bisa dihancurkan. Dan hati nurani tidak bisa luntur. Orang sepertimu tidak akan pernah mengerti kedamaian yang kau raih dengan menindas yang lemah dan kekayaan yang kau dapat melalui cara kotor akan kembali padamu 2 kali lipat suatu hari nanti. Baik, baiklah. Biarkan aku lihat berapa lama kalian bertiga sampah miskin, mengandalkan rasa kesetiaan kalian yang tak berharga, bisa bertahan melawanku. Kau memukulku dan membuatku kehilangan muka. Jadi hari ini,
Kau akan membayarku kembali setiap hal yang kau hutang, dengan bunga. Tunggu, Seth. Tuan Sterling ada di sini. Jangan buat kekacauan berdarah. Kita tidak perlu mengotori tempat ini. Kau benar. Aku tidak memikirkannya matang-matang. Benar, tidak ada darah di depan Tuan Sterling. Kalian beruntung, bajingan. Demi Tuan Sterling, aku akan menahan diri hari ini. Tapi aku tidak akan membiarkan luka ini begitu saja. Leo, berlutut dan mohon ampun. Jangan berhenti sampai aku puas. Seth, jangan kau coba-coba. Kau ingin Leo berlutut? Kau pikir kau siapa, Seth? Kau bisa menghancurkan toko kami, tapi kau tak akan pernah membuat kami tunduk pada sampah sepertimu. Pikirkan 5 tokomu, dan ratusan karyawanmu. Aku bisa menghancurkanmu di Bay City semudah menghancurkan 3 semut. Leo, kau kakak tertua mereka. Kau punya 3 detik untuk berpikir. 3, 2, Leo! Jangan hentikan mereka. Biarkan mereka melihat dengan jelas bagaimana bos mereka berlutut di hadapanku. Leo, bangun. Kami tidak akan berlutut padanya. Tidak mungkin. Kita bisa membuka kembali perusahaan, tapi kita tidak bisa menelan penghinaan ini. Leo, jika kau berani bangun, 5 tokomu tidak akan pernah buka lagi. Lebih dari 200 karyawanmu, mulai sekarang, tidak ada perusahaan di Bay City yang akan mempekerjakan mereka. Kau tidak percaya padaku? Seth, bajingan, apa lagi yang bisa kau lakukan selain mengancam? Leo? Baiklah. Aku akan berlutut. Leo, kamu tidak bisa. Ini sepadan untuk lebih dari 200 orang. Hempehe. Berlututlah dengan benar. Teruslah bersujud sampai aku puas. Leo. Leo, bangun. Bangun, apa yang kamu lakukan? Bu, apa yang ibu lakukan di sini? Tentu saja aku harus datang. Kamu tidak memberitahuku apapun. Kamu pikir aku tidak akan tahu. Aku tahu segalanya. Aku tahu semuanya. Kalian bertiga, hanya untuk membantu aku dan Toby, berakhir dalam masalah ini. Dan kalian menyembunyikannya dariku. Bu tua, siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini bukan urusanmu. Keluar. Pak Smith, ini semua karena aku. Jika mereka tidak mencoba membantu aku dan Toby, mereka tidak akan menyinggung Tuan. Aku meminta maaf kepada Tuan atas nama mereka. Bu tua, bukankah kamu agak naif? Kamu pikir permintaan maaf akan menyelesaikan ini? Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diperbaiki dengan permintaan maaf sederhana. Lalu apa yang diperlukan agar Tuan melepaskan mereka? Bu, ini tidak ada hubungannya dengan ibu. Jika kau panggil aku ibu, aku terima. Sebagai seorang ibu, aku tidak tega melihat anakku sendiri berlutut di tanah, menderita. Ini semua salahku. Jadi, aku akan menerimanya. Cukup. Kau bajingan, berani kau pukul aku? Aku biarkan kau menyuruhku berlutut, dan aku abaikan itu, tapi membuat ibuku berlutut padamu. Tidak mungkin. Tuan Sterling, Anda lihat sendiri. Bukan aku tidak menghormati Anda, tapi orang-orang ini sudah keterlaluan. Di depan Anda, mereka berani memukulku. Tangkap mereka semua. Siapa yang berani menyentuh bos kami? Kau mau main-main dengan TN Fans? Kalian harus melewati kami dulu. Bosmu menjalankan restoran. Seseorang meninggal karena makan di sana. Bisnis curang. Dan kau berani muncul? Apa? Kau mau membuat kerusuhan? Dan percaya atau tidak, aku akan menjatuhkan kalian semua. Kau bilang TN, fans pengusaha curang. TN, fans menyelamatkan hidupku. Kalian semua tahu tentang gempa besar 10 tahun lalu kan? TN, fans memimpin sekelompok kami dan membentuk tim penyelamat sukarela. Kami yang pertama mencapai daerah bencana. Aku terluka dalam penyelamatan. TN, fans dan yang lain, meskipun gempa susulan, menggali aku dari reruntuhan. Aku kehilangan lengan ini saat menyelamatkan orang. Tapi aku tidak menyesal, karena di bawah reruntuhan itu, 3 nyawa terperangkap. Kami nyaris tidak selamat. Fans kemudian memimpin kami untuk memulai restoran. Apa untungnya baginya? Yang dia inginkan hanyalah memberi kami, orang-orang yang membutuhkan, cara untuk mencari nafkah. Setiap hidangan di Apex Dining hanya menggunakan bahan-bahan paling segar hari itu. Kami di dapur tahu lebih baik dari siapapun.
Jadi kau menyebut kami pengusaha curang? Akulah orang pertama yang bilang tidak. Aku seorang petani yang memasok Apex Dining. Biarkan aku menunjukkan sesuatu. Ini sayuran yang dipetik dari ladang pagi ini. Lihat sendiri apakah mereka segar. TN, Fans menandatangani kontrak pembelian 5 tahun dengan kami. Tidak peduli bagaimana harga pasar berubah, dia tidak pernah menurunkan harga pembeliannya. Harganya 10% lebih tinggi dari harga pasar. Dia bilang kami petani tidak boleh rugi. Bos seperti itu, apakah dia akan menggunakan sayuran busuk dan minyak jelantah untuk mencelakai orang? Cukup. Satu persatu. Apa gunanya semua ini? Dia menyelamatkan orang, jadi dia bisa menganggap buruk sebagai baik. Dia membantu petani, jadi dia bisa meracuni makanan. Sekarang seseorang makan makananmu, dan terbaring di ICU. Itu fakta. Jangan berpikir kau bisa menggunakan menyelamatkan nyawa sebagai kartu bebas penjara. Kupikir kalian hanya takut terlibat. Itulah mengapa kalian melindunginya. Biarkan aku memberitahumu, perusahaan Leo akan hancur kali ini. Jika kau tahu mana yang baik untukmu, putuskan hubungan dengannya sekarang. Jika tidak, saat perusahaan bangkrut, kalian semua akan ditinggalkan tanpa apa-apa. Teman-teman, dia ingin kita memutuskan hubungan dengan Tuan Fans. Kamu setuju? Apa? Kamu takut? Tidak mungkin. Kita akan menghadapinya bersama Tuan Fans. Kita harus punya hati nurani. Tuan Fans, saya tidak mau gaji bulan ini. Saat perusahaan dalam masalah, kita semua membantu. Saya juga, saya tidak mau. Tuan Fans, saya akan menunda menagih pembayaran makanan bulan ini. Bayar saya saat Anda sudah bangkit kembali. Baik, kalian semua sama saja. Kamu menyakiti orang dan tidak mau mengakui. Pikir kamu bisa menakut-nakuti saya? Saya beritahu kamu. Mulai sekarang, setiap perusahaan di Vice City, siapapun yang berani mempekerjakanmu berarti melawan saya, Seth Smith, dan Derek. Tuan-tuan, lihatlah dengan saksama. Perusahaan ini mengalami insiden keracunan makanan, dan menolak untuk mengaku. Menyebabkan kerusuhan. Apakah kamu berani mempekerjakan karyawan dari perusahaan seperti ini? Hari ini mereka bekerja untuk bos yang curang. Besok mereka bisa mengacaukan perusahaanmu. Pekerjakan mereka dan kamu akan menyesal. Karyawan dengan masa lalu yang mencurigakan. Kami tidak berani mempekerjakan mereka. Dan jika sesuatu terjadi lagi, kami tidak bisa mengambil risiko. Leo, kamu lihat itu? Jadi bagaimana jika karyawanmu mendukungmu? Tokomu mati. Karyawanmu tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dan petanimu juga tidak punya pembeli. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Seth, lampiaskan padaku. Mereka tidak ada hubungannya dengan ini. Seth, kamu sudah keterlaluan. Kamu main-main dengan perusahaan kami, memaksa kami berlutut. Sekarang kamu menyeret karyawan yang tidak bersalah ke dalam ini. Apa-apaan? Apa kamu manusia? Apa buru-burunya? Mau aku lepaskan mereka? Bukan tidak mungkin. Apa yang kamu mau sekarang? Bukankah kamu selalu bicara soal persaudaraan dan loyalitas? Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Ambil botol ini. Hancurkan kepala Leo. Balaskan dendamku. Maka aku akan memberimu dan semua karyawanmu jalan keluar. Kamu ingin aku menghancurkan Leo? Apa? Tidak bisa. Bukankah kamu terus bilang demi karyawanmu, kau akan lakukan apapun? Tapi saat benar-benar terjadi, kamu mengecut. Aku ingin melihat, untuk karyawan dan saudara-saudaramu, sejauh mana kau akan pergi. Leo, apa katamu? Seth, kamu janji? Kamu tidak akan mengejar saudara-saudaraku? Janjiku adalah janji. Aku tidak mengingkari janji. Yang melawanku adalah kalian bertiga. Para pekerja tidak ada hubungannya dengan ini. Selagi kau menerima satu pukulan ini, pekerjaan mereka, aku tidak akan menghalangi mereka. Leo, aku juga bisa berjanji padamu. Selagi kau biarkan Seth balas dendam hari ini, karyawan perusahaanmu aku tidak akan mengganggu. Kami akan lakukan apapun yang Tuan Smith katakan. Noah, lakukan. Leo, apa katamu? Aku bilang, lakukan.
Begitu banyak mata pencaharian orang bergantung pada kita. Lebih dari 200 karyawan, puluhan keluarga petani. Pukul aku saja, dan itu akan menyelamatkan mereka semua. Layak. Tuan Sterling, penyelidikan sudah selesai. Semua dokumen perusahaan Leo sesuai aturan. Standar kebersihan dapur semuanya lulus. Pelanggan palsu, keracunan makanan itu, sebenarnya disewa oleh Seth. Semuanya berhenti. Pak Sterling, jangan marah. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Tapi Leo dan kelompoknya benar-benar sudah melampaui batas. Mereka adalah bisnis yang mencurigakan. Seseorang meninggal karena makanan mereka, dan mereka tidak mau mengakuinya. Mereka bahkan berani bertingkah di depanmu. Biarkan aku memberi mereka pelajaran. Leo dan timnya bukan bisnis yang mencurigakan. Mereka sungguh-sungguh membantu mereka yang membutuhkan. Pak Sterling, jangan biarkan Leo dan anak buahnya membodohimu. Orang-orang ini paling jago berpura-pura menjadi orang baik dan memainkan peran sebagai korban. Saat ini, mereka hanya takut membayar kompensasi dan bisnis mereka ditutup. Itu sebabnya mereka membawa karyawan mereka untuk membuat masalah dan berdebat. Kamu bisa melihat tembus segalanya. Jangan biarkan mereka menutupi matamu. Benar. Pak Sterling, dengarkan saja. Mereka bahkan memukulku. Orang-orang tanpa hukum ini, kamu tidak bisa memberikan mereka kebaikan apapun. Pak Sterling, apa maksudmu dengan itu? Seth, kamu sudah terlalu jauh. Pak Sterling, restoran mereka menyebabkan kematian. Itu fakta. Aku mencari keadilan untuk publik. Jika kamu membela mereka seperti ini, apa kamu mencoba menutupi bisnis yang mencurigakan? Diam, beraninya kau bicara seperti itu pada Pak Sterling. Pak Sterling melihat semuanya dengan jelas. Dia tidak akan pernah mentolerir orang yang berbahaya. Pak Sterling, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tidak pandai bicara. Kamu benar. Aku tidak akan pernah mengizinkan pengganggu seperti itu ada. Kau dengar itu? Bahkan Pak Sterling tidak tahan. Kalian sampah. Aku berbicara tentang kalian. Seth? Hei, Tuan Sterling, ada apa denganku? Yang selalu kulakukan adalah yang benar. Tuan Sterling, apakah ada kesalahpahaman? Seth biasanya berperilaku baik, dan dia tidak pernah berbuat salah. Jika Anda punya saran, kami siap mendengarkan. Berperilaku baik? Tidak pernah berbuat salah? Kalian berdua berani mengatakan itu? Menurut penyelidikan kami, perusahaan Apex Dining milik Tuan Vance memiliki semua prosedur yang lengkap dan sesuai. Catatan, pengadaan makanan lengkap, dan dapat diverifikasi. Standar kebersihan dapur sepenuhnya memenuhi persyaratan. Bahan dan rempah yang disebut kedaluarsa telah diverifikasi. Sebelum inspeksi Dinas Kesehatan, sengaja ditempatkan di penyimpanan dapur. Mustahil. Barang-barang itu ditemukan di penyimpanan dapur mereka. Dan seseorang keracunan makanan karena makan di restoran mereka dan berakhir di ICU. Tuan Sterling, jangan tertipu oleh Leo dan orang-orangnya. Seth, omong kosong. Kami telah menjalankan restoran ini bertahun-tahun, dan hal seperti ini tidak pernah terjadi. Terakhir kali, setelah kami memukulimu, sesuatu terjadi segera setelah itu. Siapa lagi kalau bukan kamu yang membalas dendam? Berhenti memfitnah kami. Jika kamu punya bukti, tunjukkan. Jika tidak, berhentilah bicara omong kosong. Diam. Aku mungkin sudah tua, tapi pikiranku masih tajam. Siapa yang baik dan siapa yang jahat, aku tahu perbedaannya. Kami sudah menemukan 2 korban keracunan makanan. Mereka mengakui bahwa Seth menyuruh mereka melakukannya. Berpura-pura bahwa di Apex Dining, mereka muntah dan diare setelah makan. Bahan-bahan yang disebut busuk itu juga ditanam oleh anak buah Seth pada malam hari, yang membuka paksa penyimpanan dan memasukkannya. Semua bukti, catatan transfer, log panggilan, semuanya ada di sini.
Pak Sterling, tolong dengarkan saya. Seth baru saja lemah sejenak. Dia hanya ingin memberi pelajaran kecil pada Leo dan kelompoknya. Dia tidak bermaksud sampai jadi begini kacau. Saya akan mengawasi Seth ketat mulai sekarang. Saya pastikan dia tidak akan berbuat kacau lagi. Ya. Saya tidak akan mengulanginya. Pak Sterling, jangan khawatir. Saya janji, saya akan bersikap baik mulai sekarang. Saya tidak akan membuat kesalahan lagi. Pak Vance, kejadian hari ini semua salah paham. Bagaimana kalau begini, saya minum 3 gelas sebagai hukuman, anggap saja tidak pernah terjadi. Tidak mungkin, kamu bajingan. Kamu sudah mengacaukan perusahaan kami dan menutup toko-toko kami. Sekarang kamu pikir, salah paham, bisa menghapus semuanya, mimpimu saja. Derek, kamu pikir aku sebodoh itu? Mudah sekali dibodohi ya. Aku sudah menyelidiki aibmu. Seth memakai namamu untuk seenaknya mengatur orang. Dia memaksa pekerja migran hanya makan di kantinnya, menaikkan harga 2 kali lipat, dan mengurangi porsi. Siapapun yang menolak, dia ancam akan dipecat. Dia juga menindas bisnis lokal. Dia akan menghancurkan kios siapapun yang berani buka usaha. Tentang hal-hal ini, jangan bilang kamu tidak tahu. Ditambah lagi, perusahaanmu sudah menggelapkan pajak dalam jumlah besar. Kamu pikir dirimu sempurna, tapi biar ku beritahu, di dunia ini tidak ada yang bisa disembunyikan. Pak Sterling, saya salah. Saya sangat salah. Saya mohon, tolong, demi kakekku, beri saya kesempatan lagi. Saya akan memulai hidup baru. Saya akan menjadi orang yang lebih baik. Pak Sterling, kakek Sterling, kakekku meninggal menyelamatkanmu waktu itu, di ranjang kematiannya. Dia memintamu menjaga keluarga Davis. Tolong, demi kakekku, beri kami keringanan. Bangun. Yang akan melepaskanmu, bukanlah aku. Timbangan ini yang akan melakukannya. Bapak Sterling, apa maksud Anda dengan itu? Kakekmu pernah menyelamatkan nyawaku. Di ranjang kematiannya, dia memegang tanganku dan berkata, "Anak ini Derek, aku menitipkannya padamu. Aku berjanji padanya. Selama bertahun-tahun, aku selalu berbuat baik untuk keluarga Davis. Tapi bagaimana denganmu? Kau memanfaatkan perlindunganku. Kau bertingkah seperti preman di luar dan memandang rendah orang lain. Jika kakekmu tahu hal-hal yang telah kau lakukan, dia tidak akan pernah tenang." Bapak Sterling, aku melakukan kesalahan. Aku benar-benar melakukan kesalahan, Pak. Negara punya hukumnya dan keluarga punya aturannya. Salah satu dari kalian adalah preman di pasar dan menjebak orang yang tidak bersalah. Yang lain menggelapkan pajak dan menutupi kesalahan yang lain. Hari ini, aku tidak akan memberikan belas kasihan. Bagus. Bapak Sterling bijaksana. Bawa keduanya pergi. Serahkan mereka ke pihak berwenang. Biarkan hukum yang menangani mereka. Tidak ada ampun. Leo, perusahaanmu, aku sudah banyak mendengar tentangnya. Makanan terjangkau, membantu yang cacat dan lemah. Selama bertahun-tahun, kau telah membantu banyak keluarga yang kesulitan. Aku tahu betul. Anda terlalu memuji, Bapak Sterling. Kami hanya melakukan apa yang benar. Aku tidak memuji. Di zaman sekarang ini, banyak orang suka bergabung saat kau sukses, tapi sedikit yang berdiri di sisimu saat kau berjuang. Sambil menghasilkan uang, kau masih memikirkan keluarga cacat dan yang kesulitan, dan hati yang baik ini lebih berharga dari emas, seseorang yang berhati dan setia. Tidak seharusnya menanggung nama buruk. Hari ini, aku, Bapak Sterling, tegaskan di sini bahwa Apex Dining bersih dan jujur. Siapapun yang berani mengganggu mereka, berarti melawan aku, Bapak Sterling. Semuanya, hari ini, aku punya satu hal lagi untuk diumumkan.
Gempa besar 10 tahun lalu, aku persis sepertimu. Aku selamat. Terkubur di bawah reruntuhan selama 3 hari, 3 malam, dan ada tim relawan sepertimu yang bata demi bata dengan tanganmu, menarikku kembali dari mulut kematian. Sampai hari ini, aku masih tidak tahu siapa yang menyelamatkanku. Siapa nama mereka, di mana mereka sekarang, atau apakah mereka masih hidup. Leo, aku tahu kau juga sering menjalankan misi penyelamatan. Kau telah menyelamatkan banyak nyawa. Rumah-rumah orang-orang itu dibangun kembali dengan bantuanmu. Bu, tentang masalah Liam, aku sudah dengar semuanya. Aku datang terlambat. Aku tidak bisa membantu. Tuan Sterling, jangan berkata begitu. Jika Liam tahu apa yang kau katakan hari ini, dia pasti akan bahagia di surga. Hari ini, aku, Sterling, membuat 3 keputusan di sini. Pertama, atas namaku sendiri, kepada setiap anggota tim penyelamat yang berpartisipasi dalam penyelamatan gempa itu, kuberikan $60.000 masing-masing. Ini tidak seberapa, tapi ini tanda terima kasihku. Saat kau mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang lain, kau tidak pernah mengharapkan imbalan. Tapi sebagai orang yang diselamatkan, aku tidak bisa berpura-pura, tidak terjadi apa-apa. Kedua, untuk restoran Leo, Apex Dining, aku memutuskan untuk berinvestasi $2 juta untuk memperluasnya dan membantu lebih banyak keluarga yang membutuhkan. Kau menjalankan bisnis yang jujur. Aku percaya padamu. Tuan Sterling, kau tidak bisa melakukan ini. Ketiga, atas nama semua yang telah kau selamatkan, dan atas nama para penyintas yang masih belum tahu siapa penyelamat mereka, aku ingin mengucapkan kepadamu dan semua saudara yang ikut dalam penyelamatan, terima kasih. Mulai hari ini, Apex Dining buka kembali. Jika ada yang berani mengganggumu lagi, mereka harus menghadapiku dulu. Leo, aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Sylvia Carter. Ibu, istirahatlah. Biarkan anak-anak muda yang menangani ini. Aku tidak tahan menganggur. Hanya duduk di rumah itu membosankan. Lebih baik aku membantu di toko. Itu menenangkan pikiranku. Halo, siapa ini? Leo. Dengar. Bawa 30 miliar rupiah ke gedung terbengkalai di lokasi konstruksi Westside. Jangan panggil polisi, atau kau akan menjemput mayat Toby. Toby? Apa yang terjadi pada Toby? Toby. Dia diculik. Toby. Bagaimana ini bisa terjadi pada Toby? Siapa? Siapa yang melakukan ini? Mereka menyuruhku membawa 30 miliar rupiah ke gedung terbengkalai di lokasi konstruksi Westside. Mereka bilang jangan polisi. Leo, kau tidak bisa pergi sendirian. Orang-orang itu jelas kejam. Jika kau pergi, kau berjalan menuju kematian. Tidak bisa menelepon polisi. Mereka bilang jika kita panggil polisi, mereka akan membunuhnya. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa Toby. Leo, kau tidak bisa pergi. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Ibu, Toby seperti anak bagiku. Bahkan jika itu merenggut nyawaku, aku akan membawanya pulang dengan selamat. Jangan takut, Toby. Paman di sini. Aku akan segera mengantarmu pulang. Siapa kau? Siapa aku? Kau masukkan suamiku ke penjara. Kau masukkan saudaraku ke penjara. Kau tanya siapa aku? Kau istri Derek. Benar. Aku istri Derek. Saudara perempuan Seth. Keluargaku yang sempurna, kau hancurkan semuanya. Mereka sendiri yang mencari masalah. Memonopoli pasar, menghindari pajak, memfitnah orang tak bersalah. Mereka sendiri yang melakukan semua itu. Aku tidak memaksa mereka. Omong kosong. Ini semua karena kau. Bertingkah seperti saudara, apa urusanmu?
Jika kau tidak ikut campur, bagaimana suami dan saudaraku bisa dalam masalah? Sementara itu, kalian membuat Tuan Sterling berinvestasi pada kalian, membuka kembali bisnis kalian, dan menjalani hidup impian. Bagaimana denganku? Aku kehilangan segalanya. Uangnya ada di sini, $2 juta. Lepaskan anak itu. Uang itu milikmu. Kau bisa ambil dan pergi kemanapun kau mau. Aku tidak akan mengejarnya. Haha MPH. Kau pikir aku ini demi uang? Suamiku di penjara, saudaraku juga di penjara. Apa gunanya uang bagiku? Biar ku beritahu kau, Leo. Hari ini, kalian berdua, tidak ada yang akan pergi. Tidak. Toby, jangan takut. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Kalahkan dia, balaskan dendam Tuan Smith. Paman Leo, pergi saja. Jangan khawatir tentang aku. Toby, jangan takut. Aku di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu. Tutup matamu, Toby. Ini akan selesai sebentar lagi. Ayah. Leo, bukankah kalian semua soal kesetiaan? Bukankah kau berjanji untuk merawat anak saudaramu? Katakan padaku, jika Lia melihat dari surga, melihat putranya mati tepat di depan saudara-saudaranya yang paling dipercaya, dapatkah dia tenang? Keluarkan anak itu dari sana. Toby, Tidak, kumohon. Jangan lakukan ini. Dia baru 7 tahun. Dia tidak tahu apa-apa. Lampiaskan padaku. Hadapi aku. Aku mohon, lepaskan dia. Kau mau hidupku? Ambil saja. Leo, sekarang kau datang memohon padaku? Dulu saat kau menghancurkan suamiku dan saudaraku, kenapa kau tidak memikirkan hari ini? Lemparkan dia ke bawah. Jangan bergerak. Polisi. mau lari? Terlambat. Leo. Leo, kamu baik-baik saja? Noah, Carter. Kalian jaga Toby dan ibu. Leo, jangan khawatir. Ayah. Leo, para hadirin, sekarang, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut 3 ayah mempelai pria. 3 ayah? Apa maksudnya? Itu baru pertama kali. Bagaimana dia punya 3 ayah? Para tetua dan tamu terhormat, sahabat dan keluarga, hari ini adalah hari pernikahanku. Namun sebelum upacara dimulai, aku ingin memperkenalkan 3 orang yang paling penting. Ini Li Feng, ayah Li. 15 tahun lalu, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Sejak saat itu, dia mendukung pendidikanku,
mengajarkanku menjadi orang baik. Untuk ayahku, dia memenuhi setiap kewajiban yang seharusnya dimiliki seorang ayah. Ini Zhou Haonan, ayah Zhou. Dulu, aku paling takut padanya, karena suaranya keras dan wajahnya garang. Tapi setiap kali aku mendapat masalah, dialah yang pertama membelaku. Dia mengajariku arti tanggung jawab, dan arti menjadi seorang pria. Ini Chen Sihai, ayah Chen. Dia paling sedikit bicara, tapi hatinya paling perhatian. Tahun ujian masuk universitas, dia cuti 2 minggu dan membimbingku setiap hari. Saat surat penerimaanku tiba, dia bersembunyi sendirian dan menangis semalaman. Ayah Li, ayah Zhou, ayah Chen, terima kasih. Terima kasih untuk 15 tahun ini bagi ayahku, melindungi nenekku dan aku. Toby, ayahmu adalah saudara terbaik kami. Kami berjanji padanya untuk menjagamu tumbuh besar menggantikannya, Dan melihatmu berkeluarga. hari ini, kami berhasil. Wimin, saudaraku, dapatkah kau melihat? Xiao Yu sudah dewasa dan menikah. Janji yang dulu kami buat, kami bertiga telah menepatinya. Tenanglah. Di hari-hari ke depan, kami akan terus menjaganya untukmu dan merawat ibumu. Saudara-saudara, terima kasih. Untuk persaudaraan. Untuk persaudaraan.